Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan teknik instrumentasi dan kontrol proses di industri. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Amitanaya Setiabudi, bisa dipanggil Diva, bisa dipanggil Panaya. Saya dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan NIM 125490019, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera. Saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, ada pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri. Yang kedua, menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, menyiapkan dan menginterpretasikan instrumen drawing. Yang keempat, memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Yang kelima, memelihara peralatan instrumentasi. Di slide ini kita bahas tentang tantangan yang muncul di era revolusi industri 4.0. Jadi apa sih maksudnya? Sekarang ini hampir semua bidang kehidupan udah masuk ke dunia digital. Industri juga begitu. Kalau dulu mesin hanya digerakkan secara manual atau otomatis sederhana, sekarang mesin-mesin bisa terhubung ke internet dan bahkan bisa mengambil keputusan sendiri lewat kecerdasan buatan. Jadi intinya, revolusi industri 4.0 bikin dunia industri jadi lebih canggih, tapi juga lebih kompetitif. Tantangan revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri itu apa sih? Revolusi industri itu sebenarnya perubahan besar-besaran dalam cara manusia bekerja dan memproduksi barang karena adanya teknologi baru. Jadi, setiap revolusi ditandai dengan munculnya teknologi yang bikin dunia kerja berubah total. Di sini ada 4 revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri pertama itu pada abad ke-18, yang kedua pada abad ke-19, yang ketiga pada abad ke-20, dan yang keempat pada abad ke-21 atau saat ini. Nah, di slide ini bakal dijelasin tentang inti revolusi industri 4.0. Yang pertama ada everything online atau dunia maya. Jadi semua sekarang berhubungan dengan internet. Yang kedua, digital ekonomi. Ekonomi sekarang banyak yang pindah ke dunia digital. Contoh gampangnya belanja online. Yang ketiga, itu ada Internet of Things atau IoT. Dan keempat, ada Artificial Intelligence atau yang sering disebut dengan AI. Lalu ada Big Data, ada robotik, ada print 3D, ada autonomous machine, ada machine learning, dan ada disruptive technology. Intinya, revolusi industri 4.0 ini adalah tentang konektivitas, data, dan otomatisasi cerdas. Jadi, dunia makin cepat, makin efisien, dan makin pintar. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan, yaitu pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri khususnya yang menggunakan teknologi automasi. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Definisi instrumentasi. Kalau ngomongin definisi instrumentasi, ada banyak versi, tapi intinya sama. Instrumentasi itu berhubungan dengan pengukuran dan pengendalian suatu seni mengubah, mengatur, atau menggarap sebuah ansambel instrumental. Penggunaan batang, skrup, pelat, kait, kawat, baut, dan lain-lain untuk memperbaiki dan menstabilkan kelainan tulang belakang. Perangkat listrik atau pneumatik yang ditempatkan di lapangan untuk menyediakan kemampuan pengukuran dan atau kontrol untuk sistem. Instrumentasi dengan berkaitan pengukuran dengan alat baik
langsung maupun tidak langsung untuk mengatur dan atau mengendalikan variabel proses. Jadi, singkatnya, instrumentasi sama dengan ilmu plus teknologi yang bikin kita bisa mengukur, memantau, dan mengontrol suatu proses. Kalau tadi kita udah tahu apa itu instrumentasi, sekarang pertanyaannya, instrumentasi itu fungsinya buat apa sih di industri? Nah, di slide ini ditulis beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai alat pengukuran parameter proses, misalnya mengukur suhu, tekanan, arus, aliran, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat analisis hasil pengukuran, bukan cuma mengukur, tapi juga ngasih data untuk dianalisis. Yang ketiga, sebagai alat kendali proses. Data hasil pengukuran dipakai buat mengatur jalannya sistem supaya tetap stabil. Yang keempat, sebagai alat perekam atau recorder suatu proses. Hasil pengukuran bisa disimpan, jadi ada rekam jejak proses produksi. Yang kelima, sebagai tool untuk melakukan analisis data track. Data yang dikumpulkan bisa dipakai buat melihat pola, misalnya kapan mesin sering bermasalah. Di slide ini kita masuk ke contoh-contoh pengukuran dalam instrumentasi. Jadi, di industri itu, variabel yang diukur bukan cuma satu atau dua, tapi banyak banget. Contohnya, pengukuran temperatur atau suhu diukur pakai termometer atau sensor suhu. Ini penting banget buat industri makanan, kimia, bahkan energi. Yang kedua, pengukuran flow atau aliran. Diukur pakai flow meter untuk tahu berapa cepat cairan atau gas mengalir di pipa. Lalu ada pengukuran tekanan atau pressure, terus ada pengukuran level, terus ada pengukuran massa, pengukuran volumetrik, pengukuran pH, pengukuran besaran listrik atau tegangan arus, frekuensi, daya, tahanan, isolasi, dan lain-lain, pengukuran konduktivitas, pengukuran kandungan gas, dan lain-lain, pengukuran alat ukur atau meter, sensor, transducers, transmitters, indicators, displays, recorders, data launchers, and data acquisition system. Kita ngomongin tentang pengukuran, ternyata nggak cukup cuma pakai alat, terus dapat angka. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan biar hasilnya valid dan bisa dipercaya. Di slide ini ada 4 faktor utama. Yang pertama, angka atau nilai. Ini hasil yang ditunjukkan alat ukur. Tapi jangan langsung dipercaya mentah-mentah, karena angka ini bisa dipengaruhi hal-hal lain. Yang kedua, itu ada metode atau cara. Cara kita melakukan pengukuran. Kalau metodenya salah, maka hasilnya juga bakalan salah. Yang ketiga, itu ada alat. Kualitas dan kondisi alat ukur sangat menentukan. Alat yang rusak atau enggak dikalibrasi bisa bikin hasil salah. Yang keempat, itu ada satuan atau unit. Hasil pengukuran juga harus jelas satuannya biar bisa dipahami semua orang. Jadi pengukuran itu bukan cuma sekadar mengukur, tapi juga memastikan cara, alat, dan hasilnya benar. Metode pengukuran. Pengukuran metode merupakan cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Atau dalam hal ini, pengukuran sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi, metode pengukuran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan juga tujuan pengukuran. Kalau tadi kita udah bahas metode pengukuran, sekarang kita lihat contoh alat ukur yang bisa dipakai di industri. Yang pertama, itu ada termometer, itu untuk mengukur suhu. Yang kedua ada pressure gauge, itu untuk mengukur tekanan gas atau cairan. Yang ketiga ada flow meter, untuk tahu seberapa cepat aliran fluida di pipa.
Yang keempat ada pivot meter, buat mengukur ketinggian cairan di dalam tangki. Yang kelima ada ampere meter untuk mengukur arus listrik. Terus ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, wattmeter untuk mengukur daya listrik, pH meter penting banget di industri kimia atau makanan buat mengukur tingkat asam dan basa. Terus ada measure, alat khusus buat ngecek ketahanan isolasi listrik. Biasanya dipakai di instalasi listrik besar. Semua alat ini punya fungsinya masing-masing, tapi tujuannya sama, biar proses produksi bisa dipantau dan dikontrol dengan baik. Kalau tadi kita udah lihat macam-macam alat ukur, sekarang kita lihat hasil pengukuran itu ditulis dalam bentuk apa. Nah, di sini pentingnya satuan pengukuran. Ada beberapa contoh yang sering dipakai di industri. Di sini ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, lalu ada ILLPSI, bar, ATM, kg per m. Terus ada art, MA, KA, terus ada volt, ada watt, MW, GW, KFA, KFAR, lalu ada pH 123, dan seterusnya. Di sini ada satuan pengukuran, besaran jarak, satuannya meter, lalu simbolnya M. Besaran massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Besaran waktu, satuannya detik, simbolnya S. Besaran arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A. Besaran temperatur, satuannya Kelvin, simbolnya K. Lalu besaran intensitas penerangan, satuannya sendela, simbolnya CD. Besaran jumlah molekul, satuannya mole, simbolnya mol. Di slide ini ditampilkan berbagai besaran fisika beserta satuannya. Jadi, setiap besaran fisika punya satuan internasional atau SI unit, supaya pengukuran bisa seragam di seluruh dunia. Di sini ada frekuensi, force, pressure, warp, daya, electric charge, electric potential, electric capacitance, electric conductance, magnetic flux density, inductance, temperature, luminous flux, illumination. Semua ini dipakai biar nggak ada salah paham dalam pengukuran. Jadi misalnya kalau kita mengukur tekanan, kita nggak bisa asal bilang tekanannya 5, tapi harus jelas, misalnya kayak 5 Pascal, atau 5 bar, atau yang lain. Dengan standar SI kayak Pascal ini, hasilnya bisa dipahami secara internasional. Di slide ini masih lanjutan tentang satuan pengukuran. Jadi kenapa sih kita harus pakai satuan pengukuran yang jelas? Jawabannya itu simpel. Supaya komunikasi antar orang, antar tim, bahkan antar negara jadi lebih mudah. Ada beberapa standar satuan yang bisa dipakai. Di sini ada British Unit, ada CGS atau centimeter, gram, second. Lalu ada satuan internasional atau SI, ini yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Lalu ada ANSI atau American National Standard Institute. Dengan adanya standar ini, hasil pengukuran bisa dipahami dengan cara yang sama oleh semua orang. Jadi nggak ada salah tafsir. Standar pengukuran, standar kerja, menetapkan, merealisasikan, atau memproduksi ulang nilai suatu satuan untuk meneruskan
memindahkannya ke alat ukur dengan perbandingan nasional dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar internasional dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Kalau tadi kita udah bahas standar pengukuran secara umum, sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik, yaitu kode dan standar instrumentasi. Di dunia industri, instrumentasi itu dipakai di banyak sektor. Ada minyak dan gas, pembangkit listrik, kimia, makanan, sampai farmasi. Nah, supaya semua sistem bisa berjalan dengan aman, efisien, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, maka dibuatlah kode dan standar instrumentasi. Fungsinya untuk apa sih? Yang pertama sebagai panduan, lalu untuk menjamin keamanan, untuk menjaga kualitas, dan untuk memudahkan komunikasi. Contoh standar yang sering dipakai itu ada ISA atau International Society of Automation, ada ANSI atau American National Standard Institute, ada IEC atau International Electronical Commission, ada ISO atau International Organization for Standardization. Jadi, dengan adanya standar ini, kita nggak asal pasang atau pakai alat, tapi harus sesuai aturan yang berlaku. Di dunia instrumentasi, pengukuran itu nggak berdiri sendiri, tapi terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung. Nah, ini yang digambarkan lewat blok diagram sistem pengukuran. Contohnya seperti ini. Istilah dalam pengukuran itu ada accuracy atau keakuratan, ada sensitivity atau sensitivitas, precision atau presisi, range, subdivision, ada error, hysteresis, stability, linearity, repeatability, dan lain-lain. Akurasi. Dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error atau percent of error. Merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Biasa dikenal dengan istilah ketelitian. Presisi itu artinya konsistensi hasil pengukuran. Jadi, kalau kita mengukur sesuatu yang berulang-ulang dengan kondisi yang sama, hasilnya harus mirip atau hampir sama. Contohnya ada di slide ini. Presisi disebut juga ketajaman pengukuran. Kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Presisi lebih berkaitan pengukuran yang berulang. Pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama, jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Jadi kesimpulannya, instrumentasi itu sangat penting di dunia industri. Tanpa pengukuran dan kontrol yang tepat, otomatisasi nggak bakal bisa jalan dengan baik. Apalagi di era industri 4.0, ilmu ini bakal jadi bekal yang sangat berharga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.